Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadirin para peserta daurah kitab An-Nuqayah yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Daurah di Ramadan kali ini tahun 1447 Hijriah di bulan Februari Maret. Insyaallah kita 4 hari ke depan per sesi itu 1 jam kita akan mengulang kembali ya. Sebenarnya ini sudah ya, yang angkatan tahun berapa itu sudah pernah kita sama-sama mengkaji tentang ilmu tafsir dan ulumul Quran yang ada di kitab An-Nuqayah. Kitab An-Nuqayah itu kitab yang sangat bagus ya, karena itu adalah ringkasan dari ilmu-ilmu yang beliau pilih. Sekitar ada 14 ilmu, 14 fan. Kalau yang syarah yang ini 2 jilid ya. Kalau yang matanya itu 1 jilid. Kalau tafsir itu nomor 2 ya. Jadi sedikit dibacakan tentang kitab An-Nuqayah. Nuqayah itu pilihan ya, kitab yang bersih, terpilih. Naqqini ada kan dalam doa iftitah. Allahumma naqqini Nuqayah. Itu karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi yang halaman 43 ini ya. Halaman 43 poin nomor 2. Nah, ini ilmu tafsir wa ulumul Qur'ani. Ilmu tafsiri wa ulumul Qur'ani. Nah, ini poin nomor 2. Kalau nomor 1-nya ilmu akidah ya. Beliau menyebutnya usuluddin. Imam As-Suyuti. Beliau produktif ya. Agak panjang dulu kita bahas bagaimana biografi beliau. Itu membahas beberapa ilmu apapun beliau punya gitu. Imam As-Suyuti itu sangat produktif sekali. Ratusan kitab. Entah bagaimana beliau meluangkan waktu sampai-sampai bukan puluhan tapi ratusan kitab beliau susunnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang Jalalain itu ya. Tafsir Jalalain itu kan beliau satu di antaranya. Nomor 2. Nomor 1-nya Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau kajian tafsir Jalalain, nah itu 2 Jalal. 1 Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua ini beliau, Jalaluddin As-Suyuti. Wafatnya tahun 911. Berarti abad berapa tuh? 911, abad ke-10. Jadi kalau 10 itu mulai dari 901, nah itu sudah masuk ke 10 ya. Sampai itu. Nah, ini abadnya abad ke-10 wafatnya. Nah, pertama tentang usuluddin, tauhid. Yang kedua tentang ini. Nah, jadi kita nanti akan mengulang-ulang ya. Kalau ada yang harus kita lewat sajalah. Bagi yang pernah ikut itu memurojaah tentang poin nomor 2, ilmu tafsir wa ulumul Quran. Ilmu tafsir, berarti nanti akan dibahas apa itu tafsir. Dan yang kedua adalah ulumul Quran. Nah, ini ringkasannya gitu. Kemudian yang ketiga hadis. Belajar hadis. Yang keempat usul fikih. Yang kelima faraid, waris ya. Yang keenam nahwu. Yang ketujuh sorob. Yang kedelapan khat. Yang kesembilan ilmu ma'ani. 10 ilmu bayan, 11 ilmu badi. Nah, 3 ini
ilmu apa namanya? Ilmu balaghah ya. Jadi ilmu balaghah ada di sini. Ma'ani, bayan, badi, MBB. Satu waktu belajar ini ya. Kemudian ke-12 tasyrih. Nah, kalau tasyrih ini wilayahnya Ustadz Nurdin ya. Tasyrih itu anatomi. Anatomi badan itu di kitab An-Nuqayyah ada. Badan dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau bedah gitu. Tasyrih. Itu mah harus ke konsep tib ya Ustadz Nurdin. Kemudian ilmu yang ke-13 tib. Nah, dua ini tasyrih dulu baru tib. Di Nuqayyah ada ya. Dan itu sederhana. Lihat saja di sini kan, ini poin-poin penting yang ini. Makanya kita akan coba baca, siapkan ya. Siapa yang mau baca siapkan, tapi sedikit-sedikit bacanya. Kemudian terakhir ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi 14 fan ya. Nah, kita bahas itu di tafsir saja. Karena kita fokus di Ramadan ini tentang ini. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kita akan mulai ya dari halaman 43 ya. Yang pertama apa makna ilmu tafsir ya, satu baris dulu ya, satu saf dulu. Baik, silakan yang mau baca siapa? Siap, baca. Pakai mic ya. Ayo mic nak. Silakan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة. الثاني علم التفسير وعلم القرآن. Yang kedua ilmu tafsir. Ini modelnya idhofah ya, mudhof ilaih. Yang kedua ulumul Quran. Jadi kita akan bahas ini. Jadi yang kedua yang akan dibahas itu sebenarnya 2 poin ya. Satu ilmu tafsir, yang kedua ulumul Quran. Ini lebih banyak ulumul Quran. Jadi kita akan bahasnya itu memang panjang juga ya, sekitar 55 jenis ya. Baik. Yang pertama ma huwa ilmu tafsir. Baris yang pertama itu ya. Silakan. Ilmu tafsiri ilmun yubhathu fihi an ahwalil kitabil azizi. Ahwalinya. Berarti ahwali ya. Salah tulisannya. Harusnya ahwali. Kenapa ahwali? Ada huruf jar. An. Kalau ada an berarti ahwali. Coret. Di aslinya memang begitu ya. Ilmu tafsir itu ilmun, satu ilmu yubhatsu fihi, yang membahas pada ilmu tersebut. Kalau ada an jadi ahwali, kalau tidak ada berarti ahwalu ya. Kalau ada an ada tidak gitu. Kalau tidak ada jadi ahwalu, tetap dia jadi naibul fa'il. Yubhatsu kan fi'il majhul. Ilmu yang membahas pada ilmu tersebut, kalau ada an tentang ahwali, keadaan. Ahwal itu jama dari hal. Jamannya ahwalun. Keadaan al-kitabi, kitab, al-azizi yang gagah. Maksudnya Al-Quran. Nanti kita akan sorot ya di sini dari beberapa aspek sebetulnya. Dari sebab turunnya Quran, dari sanadnya Quran, adab Al-Quran, lafaz Al-Quran, makna-makna yang berhubungan dengan lafaz Quran gitu.
makna-makna yang berhubungan dengan hukum Quran gitu, dan lain sebagainya. Dan ini ada ilmu yang sangat berharga ya, di mana eh, ulama-ulama itu menyusun kitab-kitab, termasuk di sini Imam As-Suyuti yang beliau wafat tahun berapa tadi? 911 Hijriah. Nah, ada juga Al-Bulqini, Imam Al-Bulqini, Jalaluddin Al-Bulqini wafat tahun 824. Beliau juga menyusun, namanya Mawaqi'ul Ulum. Nah, ini belum punya yang ini. Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Intinya tetap Imam Al-Bulqini ya, beliau itu pakar juga di bidang Al-Qur'an. Jadi intinya beliau itu menyusun nantinya menyusun tentang tafsir dan juga ulumul Quran. Disebut ulum banyak karena dia jamak, banyak bahasan-bahasan Quran itu. Kalau tafsir kan satu, maka cukup sebutnya ilmu tafsir. Kalau Quran ulumul Quran. Tapi nanti juga ada Imam As-Suyuti juga kan membuat satu kitab yang namanya At-Tahbir. Jadi dari Nukoyah naik ke At-Tahbir. Jadi memang ada tahapannya belajar ulumul Quran Imam As-Suyuti itu. Pertama ini dulu lalui ya, tamatkan dulu matan yang ini atau nasar yang ini. Kalau sudah tamat naik ke At-Tahbir. Baru puncaknya ke Al-Itqan. Jadi kalau nanti belajar ilmu Al-Quran itu Al-Itqan itu adalah puncaknya ya. Pernah dikaji beberapa pertemuan di sini. Qadarullah belum diteruskan kembali, itu puncaknya. Nah, sebelum ke Al-Itqan, ke At-Tahbir dulu tentang ilmu tafsir, masih beliau, karya beliau, baru ke yang ini An-Nuqoyah. Jadi An-Nuqoyah itu muqaddimah lah ya. Muqaddimahnya bagaimana kita memahami tentang itu semua. Itu yang pertama ya, apa makna? Makna. Sekarang cakupannya. Silahkan. وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. Dan yanhasiru terbatas. Jadi beliau membatas saja. Inhasara membatas. Pada atau tentang muqaddimah. Yang pertama nanti muqaddimah dulu. Nah, kita akan bahas di awal. Di bawah itu muqaddimah semuanya ya. Dari muqaddimah. Kemudian yang berikutnya khamsatin wa khamsina nau'an. Berarti di kitab An-Nuqoyah itu ada berapa jenis? Khamsatin wa khamsina. Karena tulisan ulama terdahulu, perlu tahu juga ya, tulisan ulama terdahulu itu, beliau itu biasa di awal membuat daftar isi. Kalau kita kan terbalik, zaman sekarang kan daftar isi di akhir. Nah kalau dulu itu dari muqaddimah. Muqaddimah membahas ini saja. Nah ternyata sampai 55 bab. Sampai 55 bab. Ya. Kalau At-Tahbir itu sekitar yang kita baca ya 102 bab. Kalau At-Tahbir itu nama kita beliau. Setelah Nuqoyah. Kita kajiannya Nuqoyah. An-Nuqoyah. Kita akan Nuqoyah. 55 bab. Dan kita akan paham seputar ilmu tafsir dan ulumul Quran itu 55 bab. Adapun 102 itu di At-Tahbir. Lebih lengkap lagi di Al-Itqan fi ulumil Quran. Nah, baik. Berarti nanti kajiannya sampai ini. Tapi tentunya hanya 4 pertemuan ya. Tidak bisa langsung beres lah. Kalaupun tidak beres, nanti kita teruskan, walaupun pernah kita kaji di sini di daurah tahun berapa gitu ya. Baik, itu yang pertama berarti cakupan di kitab An-Nuqoyah. Pertama muqaddimah, yang kedua ada
55 bab. Ada 55 bab. Baik, kita lihat ikhwan akhwat bagaimana isi atau mukadimah ya, mukadimah dari bab yang ini. Silahkan. Al-Muqaddimatu Al-Qur'anul Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu Nah, teruskan ke bawah ke bawah. was suratut ta'ifatu al-mutarjamatu taufiqan wa aqalluha thalathu ayatin. Nah, sampai sini dulu ya. Mukaddimah. Nah, sekarang mukaddimah. Tentang berarti pertama tentang apa? Makna Al-Qur'an. Jadi yang pertama tentang apa itu Al-Qur'an. Maka Imam As-Suyuti rahimahullahu taala beliau menjelaskan Al-Qur'an itu Al-Munazzalu. Ini isi maf'ul ya, yang diturunkan, bukan munazzil, beda ya. Munazzil yang menurunkan berarti Allah. Al-Munazzalu yang diturunkan. Al-Munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan Al-Qur'an. Taurat diturunkan ke Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab-kitab yang lain kalau diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad bukan Quran. Nah, ini namanya definisi yang tepat. Harus ada bahasa Al-Munazzalu ala Muhammadin, begitu ya. Kemudian yang kedua, lil ijaz. Dia menjadikan mukjizat. Jadi Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu jadi mukjizat. Ada yang tahu asal kata dari apa mukjizat itu? Mukjizah. Dalam kajian ulumul Quran ini ijazul Quran. Kemudian istimewa apa? Mukjizun. Di sini mukjizun yang mengajaja sendiri artinya jadi Quran itu dia melemahkan kekuatan-kekuatan di zaman itu. Makanya kenapa ya Nabi Musa di mana di zaman itu yang ramai itu adalah sihir. Maka Allah menurunkan Nabi Musa dengan membawa tongkatnya. Tongkat menjadi ular. Oh, berarti melemahkan kekuatan para tukang sihir di zaman Firaun. Maka disebut mukjizat. Tongkat jadi ular. Di zaman Nabi Isa, ada yang tahu apa tuh? Pengobatan, kesehatan. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat, artinya yang melemahkan kekuatan saat itu dengan cara satu, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sopak atau orang yang kena penyakit kulit sebadan gitu. Penyakit lepra, kusta dan sebagainya. Dan hebat lagi adalah bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Itu Nabi Isa, itu teh mukjizat. Terakhir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melemahkan apa kira-kira? Ada yang tahu? Melemahkan apa di zaman Nabi kita? Melemahkan tukang syair. Jadi melemahkan tukang syair, ahli puisi. Jadi ahli puisi itu berpikir
akhirnya mereka memberikan kesimpulan ini bukan sihir, ini bukan syair, ini betul Nabi gitu yang membawa wahyu. Karena unik gitu bagi orang-orang Arab ketika mereka menelaah Al-Quran, mereka langsung paham. Pernah kita jelaskan dalam Sirah Nabawiyah itu ya, Abu Sufyan, Al-Akhnas, Abu Jahal malam-malam datang ke rumah Nabi hanya ingin mendengar bacaan Quran Nabi saat tahajud. Berarti nurani mereka itu ada. Abu Jahal ya, Abu Jahal ada nuraninya. Karena yakin ini bukan ucapan Muhammad. Makanya kelemahan atau melemahkannya apa? Melemahkan ahli syair. Ahli syair itu kalah semuanya ya. Makanya kenapa Quran itu dengan bahasa yang luar biasa halus dan sangat jawami'ul kalim, sangat berbobot gitu ya. Nah ini lil i'jazi ya. Lil i'jazi. Jadi mukjizat. Bisuratin minhu. Dengan surat dari Al-Quran tersebut. Surah nanti di bawah dijelaskan. Jadi surah yang paling pendek nanti di bawah ada ya. Dan di sini ada tambahan ulama mutaakhirin. Ada yang tahu tidak? Kira-kira tambahan apa bagi ulama kontemporer sekarang? Quran itu adalah diturunkan kepada Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai mukjizat walaupun dengan satu surah yang paling pendek 3 ayat. Ada tambahan yang tidak disebut di sini. Ada yang tahu apa? Al-Mutakabbari menjadi bernilai ibadah. Al-Mutakabbari menjadi nilai ibadah di dengan dengan ini Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian menjadi mukjizat dan al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah itu tambahannya ya. Untuk apa? Agar ketika kita baca Quran itu bernilai ibadah gitu ya. Dan berdasarkan hadis yang ini. Nah kemudian yang di bawah wassuratu, nah baru makna surah. Sekarang makna surah, tulis di atasnya makna surah. Kalau tadi makna Al-Quran, di pinggir yang kosong makna surah. Makna surah itu adalah wassuratu at-taifatul mutarjamatu tauqifan. Tauqif ada 2 ya, ada tauqif, ada taufiq. Tauqif, beda huruf. Hurufnya dirobah. Yang ini tauqifan dari waqaf. Surah itu adalah at-taifah, sekelompok dari Quran, sekelompok dari Al-Quran, al-mutarjamah. Maksud mutarjamah itu yang dinamakan dengan nama yang khusus. Mutarjamah itu diterjemahkan. Maksudnya penamaan dengan nama khusus itu disebut surah. Makanya ada kisah tentang sapi betina di zaman Nabi Musa, maka disebut surah Al-Baqarah. Nah ini maksudnya Al-Mutarjamah. Jadi Al-Mutarjamah itu sesuatu yang dinamakan dengan nama yang khusus. Jadi surah itu at-taifah, satu kelompok dari Al-Quran yang pakai yang ya, al-mutarjamatu yang disebut atau dinamakan dengan satu nama yang khusus, tapi tauqifan secara tauqif dari Nabi. Kalau taufik itu beda, kalau tauqif itu dari Nabi, dari waqaf, sudah dari sananya. Makanya para ulama memberikan arahan kepada kita bahwa memang Quran itu adalah mukjizat.
Dan itu adalah surat demi surah, walaupun hanya satu surat. Wa aqalluha, dan yang paling sedikit dari surah tersebut itu salasu ayatin, ada 3 ayat. Surah naon tantul ayat? Nah, surah Al-Kautsar ya, surah Al-Kautsar yang ini. Karena surah terpendek surah Al-Kautsar. Terpendek gitu ya, surah Al-Kautsar. Makanya betul jadi mukjizat. Jadi mukjizat. Disebut mujizat itu melemahkan. Nah ini makna dari surah. Jadi pokoknya surah itu atau ifatul mutarjamatu tauqifan. Itu inti surah. Surat bahasa kita. Satu kelompok yang sudah ada nama. Tapi nama itu tauqif. Sudah disebutkan oleh Nabi. Makanya nama dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah disebutkan. Paling nanti ada tambahan-tambahan nama yang lain. Contoh, nama surah lain dari Al-Lahab apa? Al-Masad. Nama lain surah apa namanya? Muhammad Al-Qital. Perang. Nama-nama surah yang lain. Nama lain surah Al-Ikhlas? Kulhu orang. Yang punya kulhu. Nah itu surah ya. Surah. Jadi yang terpenting paling sedikit tiga ayat. Tapi basmalah jangan dimasukkan ya. Kalau basmalah masuk jadi 4. Itu basmalah di surah Al-Kautsar itu tidak masuk. Paling basmalah perdebatan itu di Al-Fatihah saja ya. Selain Al-Fatihah itu semuanya tidak masuk ayat. Kecuali ada satu ayat di mana di situ ada basmalah di tengah. Surah apa? Surah naon? Ada basmalah di tengah surah. Nah, apa? Surah An-Naml. Surah An-Naml, semut. Surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana. Terus innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillah simpan di ayat. Nah itu mah pasti masuk ayat. Surah An-Naml ada ayat 30. Selain itu jangan masuk ke ayat gitu ya. Jangan masuk ke ayat. Kecuali tadi Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ada perdebatan ulama. Khusus bismillah yang ada dalam Al-Fatihah. Itu perdebatan ulama termasuk ahli fikih juga ya. Apakah masuk tidak? Kalau masuk berarti ayat 7-nya panjang. Itu panjang. Tapi kalau tidak masuk berarti ayat pertama alhamdulillah, maka ayat ke-7 dibagi 2 gitu. Caranya begitu. Nah, itu bagian fikih lah itu. Nah, itu baru surah ya. Kemudian yang kedua ayat. Ini masih mukadimah. Apa itu ayat? Teruskan. Wal ayatu ta'ifatun min kalimatil Qur'ani mutamayyizatun bifaslin. Nah, itu yang berikutnya makna ayat. Tulis di atasnya makna ayat. Wal ayatu, dan ayat itu ta'ifatun, sama ya. Satu kelompok min dari kalimatil Qur'an, kata-kata Al-Qur'an. Mutamayyizatun, yang menjadi tamayyuz, membedakan. Bi dengan faslin. Ada yang mengatakan fasilah. Ada yang mengatakan itu faslin atau fasilah. Maksudnya akhir ayat. Maksudnya akhir ayat. Di akhir ayat itu ayat. Maka bahasa kita ayat itu. Ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyizatun bi faslin. Jadi ciri membedanya itu ada fasalnya. Makanya nanti ada surah Al-Mufassal. Kan surah itu dibagi-bagi ya. Ada surah yang namanya As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang, itu awal. Al-Baqarah, Ali Imran, itu 7 surah yang panjang. Oke, masuk ke surah Mi'in. Mi'in itu apa? 100 ayatan. 100 ayat, ada 100 ayat. Kemudian itu yang ini Mufassal. Kenapa disebut Mufassal? Karena ada penggalan-penggalan.
Jadi dipenggal dengan bismillah, dipenggal dengan bismillah. Ada yang mengatakan dari surah Qaf, ada yang mengatakan dari surah Az-Zariyat sampai An-Nas. Itu namanya surah mufassal. Jadi kalau hafalan kita baru juz 27, 28, 29, 30 itu baru mufassal ya. Belum ke as-sa'abut tiwal, 7 surah yang panjang. Belum ke sana. Nah, itu namanya mufassal. Kembali ke sini, inti fasal itu adalah akhir ayat ya. Di akhir ada tanda. Jadi mutamayyizahnya itu pembedanya, itu pembeda ciri khas itu. Ciri khasnya itu yang adanya fasal atau fasilah. Maka kita sebutkan ada ayat 1, ayat 2. Nah, itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat. Nah, di bawah ingin menjelaskan boleh tidak gitu. Kita menyebutkan surah ini keutamanya adalah ini. Di surah yang lain tidak ada, boleh atau tidak? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Teruskan. Thumma minhu fadilun wa huwa kalamullahi azza wa jalla fillahi wa mafdulun kalamuhu fi ghairihi. Ya. Summa kemudian minhu dari hu itu kembali Al-Qur'an ya. Minal Qur'an. Summa kemudian minhu dari Al-Qur'an itu fadilun. Cirian fadilun. Kemudian yang kedua mafdulun. Ada dua ya. Fadilun dan mafdulun. Ada yang terlewat sebetulnya. Yang pertama fadilun. Jadi di antara Quran itu ada fadilun, ada keutamaan. Ada keutamaan, baik ayat atau surat. Apa itu fadilun? Wa huwa kalamullahi fillah. Nah, ini apa? Utama. Adalah kalam Allah fillah, tentang Allah. Contohnya apa? Tentang Allah. Ayat yang mana? Ayat kursi. Jadi ayat kursi itu fadil. Jadi dalam Quran itu nanti diutamakan di awal kita. Nah, yang disebutkan itu adalah ini. Jadi tahapan yang awal itu maksudnya ini dulu ya. Yang paling utama. Kita lihat di hadis-hadis. Yang kedua, fadil. Nah, kalau yang fadil seperti ayat kursi. Kalau yang mafdul, nah kata beliau apa mafdul itu? Kalamuhu fi ghairihi. Tadi mah kalamullah fillah, lah ini kalamullah fi ghairillah. Jadi yang dimaksud mafdul itu kalam Allah tetap, tapi tentang selain Allah. Ingat, tentang selain Allah. Contohnya apa? Ini kalam Allah, firman Allah nih. Tapi tentang selain Allah. Itu mafdul namanya. Diutamakan. Asalnya tidak utama. Contohnya adalah surah Tabbat. Surah mana Tabbat? Al-Lahab. Kan membicarakan bukan tentang Allah, itu mah satu ayat atau satu surah itu membicarakan tentang sosok Abu Lahab. Nah, itu bukan fadil tapi mafdul. Itu yang membedakannya. Nah, kalau ada surah yang afdal apa? Nah, nanti cari hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang ini lebih utama membaca ini dibanding dengan membaca yang lain-lainnya. Contohnya dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu disebut afdal. Membicarakan tentang Allah. Amana rasulu la yukallifullahu. Membicarakan kita juga.
Makanya afdol itu ada tambahannya ya, afdol. Maka itu menurut pendapat ulama yang lain ya. Ada yang tetap mengatakan ini saja. Paling nanti yang paling agung mana? Apakah ayat kursi, ataukah surah Al-Fatihah, atau mungkin Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah kan mahkota Quran. Mahkota Quran kan Al-Baqarah. Terlepas daripada itu, yang penting ada yang utama, ada yang fadil, ada yang mafdul. Beres ya. Kemudian di bawah bagaimana kalau membaca, ini membaca ya. Haram, judulnya haram kiroah judulnya. Haram membaca. Silakan. Wa tahrumu qira'atuhu bil ajamiyyati wa bil ma'na. Wa tahrumu kiroatuhu, dan haram membacanya, membaca Quran. Ada dua di sini. Satu bil ajamiyah. Ajamiyah itu ajam ya. Lisan yang bukan oleh orang Arab, ajam. Ada Arab, ada ajam. Nah, ini terlarang membaca Quran dengan lahjah ajam. Kenapa? Karena akan hilang kemujizatannya, hadirin. Jadi ikhwan akhwat akan menemukan itu maca teh lain dengan bahasa Arab. Makanya tidak boleh. Haram. Adapun kita menerjemahkan misalkan segala puji bagi Allah, itu bahasa ajam, bahasa kita. Itu bukan Quran, ingat. Itu mah hanya tarjamah. Makanya haram membaca Quran dengan ajam, dengan logat-logat, dengan dialek-dialek, atau mungkin dengan terjemahnya bahasa di luar Arab. Harus dengan Arab. Makanya kelebihan Quran itu di dunia manapun itu pasti ada teks aslinya. Beda dengan Injil, apalagi Taurat, apalagi Zabur ya. Nah, Injil saja sekarang dicari tahu mana teks aslinya kan tidak ada. Daya Injil. Karena tidak ada, kebingungan mereka-mereka. Bingung apa? Bingung cari teks aslinya yang Nabi Isa pernah menyebutkan tentang Injil yang aslinya. Yang mendekatnya mungkin Injil Barnabas kan ya. Itu tentang bab kristologi kalau itu, kajian kristologi. Nah, kembali ke sini, haram ya, haram kita membaca dengan bahasa ajam. Haram. Ya, kalaupun mau menerjemahkan ya menerjemahkan saja. Kalau baca mah tetap tidak boleh diganti dengan apapun. Yang kedua, wa bil makna, dan tidak boleh dengan makna. Paham maksudnya makna? Ada lafaz, ada makna. Kalau dengan makna hilang juga kemukjizatan Al-Quran. Makna itu tidak boleh. Itu haram ya, membaca Quran dengan makna tidak boleh. Membaca, ingat, membaca. Kalau menafsirkan itu pasti dengan makna. Makanya dua ya. Diharamkan atau haram membaca Quran, satu dengan ajamiyah, yang kedua dengan makna. Karena keduanya itu akan menjadi hilang dari kemujizatan Al-Quran. Terakhir, Wa tafsiruhu birra'yi la ta'wiluhu. nah terakhir ini ya. Tafsir birra'yi judulnya. Wa tafsiruhu birra'yi, berarti yang ketiga ya. Yang ketiga, yang pertama, tapi di sini pisah ya. Wa tafsiruhu, dan tafsirnya, maksudnya Quran, birra'yi, maksudnya haram juga gitu. Haram juga menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu. Dari mana haram? Berdasarkan riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi,
Siapapun yang membaca atau berpendapat tentang Al-Quran biro'ihi, dengan ro'yunya. Ro' itu pendapat sendiri ya. Atau bima la ya'lamu, dengan apa yang tidak diketahui dia. Nah, kalau ada orang menafsirkan Quran dengan ro'yunya atau tanpa ilmu, maka Nabi menegaskan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nauzubillah. Maka hendaklah dia siap-siap duduknya itu di neraka. Kursinya itu, bangkunya di neraka. Berarti haram. Tafsir birro'yi. Ya. Sebetulnya tafsir birro'yi itu dengan ro'yu, dengan bahasa ya, lughawi. Nah, pokoknya memang ada syarat-syaratnya ya. Memang tidak semuanya. Nanti kita lihat kalau dia menelaah dari segi bahasa, selama tidak melenceng ya, tidak nyeleneh, maka itu masih dibolehkan. Jadi melihat dari maknanya, dari bahasanya. Karena kita bukan orang Arab, kita ingin menelaah bahasa Arab, nah itu akan ditelaah. Itu selama tidak melenceng daripada ketentuan-ketentuan syar'i itu masih dibolehkan. Dan sekarang memang banyak ya tafsir-tafsir yang kita perhatikan dengan bahasa gitu. Dari bahasa, kenapa ini menggunakan kata misalkan apa ya, as-sirat, kan tidak pakai as-sabil, ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh ihdinas sabilal mustaqim, kan dua-duanya sirat jalan, sabil jalan, tapi tidak boleh. Nah itu dari aspek kebahasaan. Pokoknya intinya harus ada kaidah-kaidah yang dia ketahui, intinya itu. Kalau ingin melihat dari ro'yunya dari secara bahasa. La ta'wiluhu, tidak juga takwil. Dalam artian takwil di sini takwil yang terlarang ya, mentakwil. Karena tafsir itu memang, pokoknya tafsir itu menjelaskan perkara-perkara yang ada di dalam Quran. Tafsir namanya. Mentakwil, nah itu ada kemungkinan-kemungkinan di balik itu ada takwilnya. Sehingga banyak ulama salaf, ulama sahabat juga itu mentakwil ayat-ayat itu ada yang ikhtilaf. Ada yang boleh, ada yang tidak. Takwil. Contohnya begini. Saat turun ayat idza jaa nasrullah, yang kita tahu kan itu tentang kemenangan, harus bertasbih, bertahmid, istighfar kalau mendapatkan kemenangan. Tapi sahabat Ibnu Abbas kan dia memahami itu bukan ayat tentang itu, tapi itu surah pertanda Nabi itu tidak lama lagi akan meninggal. Kan tak ada hubungan tuh. Idza jaa nasrullah sampai terakhir itu ditakwil. Ditakwilnya ke sana. Kenapa? Karena Ibnu Abbas kan disebut turjumanul Quran. Ahli Quran Ibnu Abbas itu. Sehingga ketika mendengar ayat itu, beliau mengatakan ini adalah kabar kematian Nabi. An-na'yu. Kan secara selintas kan tidak nyambung. Tapi ternyata betul. Surah An-Nasr itu turun di mana Nabi tidak lama kemudian kan wafat. Hitungan 2 tahun nih ya. Beliau wafat. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ini dulu ya. Sedikit-sedikit. Kita bahas yang tadi baru muqaddimah. Baru muqaddimah. Sampai situ muqaddimah itu ya. Beri apa ya? Beri lingkar. Lingkari muqaddimahnya. Kemudian al-anwa'u. Nah ini. Beri lingkar juga. Anwa, maksudnya jenis-jenis. Di sini ada 12 ya panjang. Satu, mudah-mudahan tamat. Ada 12 poin jenis. Nanti dilihat satu apa gitu. Kalau di sini kan satu itu atau besok lah kita akan teruskan. Kemudian 3, 4, 5 tuh. Itu jenis-jenis ayat atau surah yang disebutkan. Kemudian setelah anwa nanti ada juga asbabun nuzul. Sebab turunnya Al-Quran.
Jadi yang 12 tadi ini memang disebutkan panjang lebar ya. Dari mulai awal asbabun nuzul masuk, kemudian diakhiri dengan akhiru ma nazala minal Qur'an. Nah, yang ini yang di bawah. Nah, kemudian nanti poin berikutnya itu adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan sanad di sini. Maksud sanad itu apakah mutawatir atau ahad atau syad, tapi bukan Qur'annya. Qur'annya pasti mutawatir, tapi ada poin-poin penting yang akan dibahas di kajian ini. Baik, itu dulu ikhwan akhwat yang Allah muliakan. Intinya dari muqaddimah ya, kita simpulkan. Kitab An-Nuqoyah bermula dengan muqaddimah, yaitu satu tentang makna Al-Quran. Quran itu diturunkan kepada Nabi dan menjadi mukjizat walaupun satu surah. Dan ditambahkan al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang kedua makna surah, kemudian makna ayat. Tapi bahasa kita surah itu ya itu surah, ayat itu yaitu ayat. Ayat itu bagian dari surah. Kemudian ada di antara ayat atau surah yang fadil, ada yang mafdul. Baru terakhir 3 yang diharamkan membaca Quran. Pertama dengan ajam, kemudian yang kedua dengan makna, dan yang ketiga tafsir dengan ra'yu atau pendapat sendiri. Nah, insya Allah hari esok kita akan masuk ke al-anwa'u. Beri tanda itu ya. Al-anwa' ada 12 bab. Kan tadi ada 55. Dan nanti kita bahas 12 bab ini dalam satu pertemuan. Totalnya 55. Demikian yang dapat dibacakan pada kesempatan pagi hari ini. Yang terpenting kita belajar untuk memahami karya-karya ulama-ulama yang terdahulu. Di antaranya karya Imam As-Suyuti yang beliau wafat tahun 911 Hijriah, abad ke-10. Di antara kitab yang beliau susun di sini adalah kitab Matan An-Nuqoyah, Nuqoyatul Ulum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.